Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak menghadap kehadiratnya. Berdoa mudah-mudahan webinar yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar, mulus tanpa kendala dan sukses. Manfaat barokah untuk kita semua, untuk perkembangan madrasah kita tercinta, juga RA kita tercinta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'u min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la ghaiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa ya laka ridha wa lana salahun illa qadaita birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bika nastaghisu. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala kathirin min ibadika wa ghni alaina bifadlika amman siwak. Rabbana la taj'alna mal qawmil zalimin. Rabbana la taj'alna mal qawmil zalimin. Allahumma rzuq lana wa ahlina wa dhurriyyatana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dilanjutkan acara berikutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Tulungagung kepada Bapak Haji Suryani MHG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Kasubag Ortala, yang kemarin menjabat sebagai Kasih Sarpras. Selamat menjalankan tugas di tempat yang baru, Bu Rahma. Ini saya lihat di belakang ada kordennya, berarti ini sudah di ruang Ortala ini. Biasanya di belakang kan tembok Kasih Sarpras. Sekali lagi selamat. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas madrasah yang sudah bergabung di ruang virtual ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru RA, MI, MTS, MA Negeri Swasta Sekabupaten Tulungagung yang mewakili madrasahnya untuk mengikuti webinar siang hari ini. Yang saya hormati teman-teman di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang hadir maupun yang ada di ruangan. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali di acara GRAM yang insya Allah ini sudah yang ke-6, GRAM yang ke-6, yaitu Gerakan Membangun Madrasah Sehat atau disingkat dengan GEMES. Alhamdulillah kita sehat walafiat, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dan membawa hasil yang bermanfaat. Sholawat dan salam semoga dapat terlimpahkan pada Rasulullah SAW setelah keluarga, sahabat, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Ibu Bapak yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Bu Rahmawati, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bersama-sama dengan kita semuanya, warga besar Kementerian Agama Tulungagung, mulai dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah, yang semuanya ini adalah para duta, para perwakilan dari lembaganya masing-masing, yang insya Allah pesertanya hari ini adalah sebanyak 324 guru dan pengawas. 312 guru, mulai RA sampai dengan Aliyah, negeri swasta. Pengawasnya ada 12 orang pengawas, Bu Rahmawati. Dikandung maksud ini nanti, mudah-mudahan para peserta setelah memahami betul tentang gemes ini, kemudian bisa segera mengaplikasikan, mengimplementasikan, menerapkan gemes di sekolahnya masing-masing, dan dibimbing, dikoordinir oleh Bapak Ibu pengawas binaannya masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini, dan saya berharap khusus dari Bapak Ibu Guru setelah kegiatan ini mohon besok segera menyampaikan laporan kepada kepalanya masing-masing sehingga bisa segera ditindaklanjuti walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya walaupun di masa yang serba sulit, serba darurat ini, saya berharap teman-teman guru tetap semangat tinggi, teman berkreasi, berinovasi, pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau BDR, belajar dari rumah, yang sampai hari ini kita masih diminta oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk belajar dari rumah sesuai dengan surat kemarin dari Dinas Pendidikan bahwa Tulungagung zonanya masih oranye karena kemarin ada klaster baru di salah satu lembaga sekolah dasar, makanya kita oranye, maka tetap PJJ Pak Bupati, Pak Marioto meminta seluruh lembaga formal masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Tentunya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID ini, khususnya dari Tulungagung, umumnya dari tanah air, dan umum lagi seluruh dunia, mudah-mudahan corona segera ditarik oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan virtual ini. Mohon yang agak ngantuk sediakan kopinya, sediakan permennya, sediakan kuacinya biar tidak ngantuk. Dan boleh didampingi ya, boleh didampingi oleh suami atau istrinya. Yang satu di depan, mungkin yang belakang mijeti begitu ya, Bu Zakia. Biar konsentrasi tetap terjaga. Mohon Bapak Ibu, saya mohon sekali lagi untuk video jangan dimatikan, jangan di-mute, yang di-mute cukup mic-nya saja, suaranya biar tidak terdengar. Ya, saya berharap tidak hanya pasang nama. Jadi biar kita semangat juga ya, semangat juga. Dan mungkin kalau panjenengan sendirian, kalau sendirian mohon tidak pakai masker kalau sendirian, tapi kalau ada yang temannya di samping atau di belakang, alhamdulillah Bu Zakia, selamat menikmati kopiko-nya. Bisa dibagi pada teman-teman. Monggo yang ngerasain kopiko bisa ngambil di Bu Zakia, di Raudhatul Thalibin ini, di MI. Saya kira itu, terima kasih, selamat mengikuti virtual, semoga sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Husnul. Bahasa Husnul. Oh, apa dari suaranya? Lali. Assalamualaikum Pak Gusnul. Nang di Pak Gusnul, suara jenengan jangan dimatikan, Pak Gusnul. Oke. Kami ulang lagi, Bapak Ibu, nggih. Untuk mic-nya mohon untuk dimatikan sebelum kita mulai, karena untuk penyampaian materi akan segera dimulai. Untuk saat ini, Bapak Ibu, nanti ketika penyampaian materi dari Bu Rahma, ketika panjenengan ada sesuatu yang mau ditanyakan, mohon untuk panjenengan bisa mengisi di chat dengan menuliskan nama dan nama lembaga, nggih. Nama dan nama lembaga lalu pertanyaannya.
Nanti yang ngersakne langsung berdialog, nanti setelah kita selesaikan untuk yang di chat. Bapak Ibu, marilah kita simak bersama penyampaian materi dari Ibu Rahmati SEMA. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung bersama tim teman-teman Penma Kemenak Kabupaten Tulungagung yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu pengawas dari jenjang RA, MI, MTS dan para Bapak Ibu guru jenjang RA, MI, MTS se-Kabupaten MA Bu Rama. Ada MA-nya, ada MA-nya juga ya Pak, sorry. MA se-Kabupaten Tulungagung. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada hari ini kita berkumpul walaupun secara virtual Bapak Ibu, namun semoga saja tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada hari ini nggih. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin Pak Kasih Penma, mungkin saya langsung saja untuk menyampaikan beberapa materi. Pertama, saya sangat mengapresiasi sekali karena jumlah pesertanya sangat luar biasa. 312 dari unsur guru RA, MI, MTS maupun MA Kabupaten Tulungagung, kemudian 12 dari unsur pengawas jenjang pengawas madrasah jenjang RA, MI, MTS maupun MA. Sangat luar biasa sekali. Hanya saja kenapa kok pas di pandemi COVID. Tapi nggak apa-apa, artinya tidak mengurangi makna pertemuan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memperkuat penguatan inovasi madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Monggo Mas, langsung materinya kita tampilkan. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta webinar pada hari ini, mungkin sejak beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah menerima berbagai materi dengan narasumber yang berbeda terkait dengan gerakan Ayo Membangun Madrasah. Gerakan Ayo Membangun Madrasah ini merupakan kebijakan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini bidang pendidikan madrasah ketika itu bagaimana kemudian memperkuat bersama-sama bergerak membangun madrasah yang ada di Jawa Timur. Karena tidak dipungkiri, seperempatnya Indonesia adalah di Jawa Timur. Jawa Timur adalah seperempatnya Indonesia. Artinya dengan jumlah lembaga baik negeri maupun swasta 20.030, maka kita butuh kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat dalam bersama-sama membangun madrasah kita yang ada di Jawa Timur. Oke, terkait gerakan Ayo Membangun Madrasah, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar seperti yang disampaikan kalau tidak salah oleh Pak Kasih Penma Tulungagung bahwa sudah mendengarkan 6 gerakan. Apa benar Bapak Ibu? Ada 6 gerakan, sudah mendengarkan 6 gerakan. Artinya ketika berbicara gerakan Ayo Membangun Madrasah, maka ada 4 gerakan. Gerakan utamanya adalah pertama gerakan madrasah inovasi, kemudian gerakan furudul ainiyah, gerakan madrasah sehat, dan gerakan literasi madrasah. Keempat ini merupakan program. Keempat ini merupakan program yang menjadi aktornya, aktor utamanya adalah 3, kata si camat, kata si awas, dan kata si guru. Bagaimana kemudian pengawas, kepala madrasah, dan guru bersama-sama bergerak, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan inovasinya, meningkatkan kreativitasnya dalam membangun madrasah yang ada di Jawa Timur.
target kami ketika itu adalah dengan 438 madrasah negeri. Jadi kami hanya menyentuh dulu kepada madrasah negeri. Bagaimana sih kemudian pembenahan-pembenahan dari sisi literasinya, dari sisi furudul ainiyahnya, dari sisi inovasinya, bahkan kemudian menyentuh kepada gerakan madrasah sehat. Dari sisi madrasah sehatnya seperti apa? Karena ini menjadikan satu kesatuan yang utuh dalam komponen keluarga besar madrasah, dalam komponen lembaga madrasah yang ada di Jawa Timur. Gitu. Baik, kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang gemes di masa pandemi COVID. Bukan gemes apa-apa ya Bapak Ibu. Kebetulan, saya mungkin menyampaikan sedikit. Per tanggal 7 Agustus 2020 kemarin, kami diberi amanah kembali untuk menjadi Kasubag Ortala. Sehingga mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator bahwa menjadi Kasih Sarpras, mohon maaf, kami sekarang sudah berada posisi pada di Ortala. Sehingga kami jelaskan bahwa kami per tanggal 7 Agustus sudah menempati di Kasubag Ortala. Namun tetap ini menjadi tanggung jawab kami sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Bidang bahwa silakan Bu Rahma untuk dilanjutkan karena perencanaan kegiatan ini sudah jauh sebelumnya. Oke, sehingga saya mencoba berproses untuk menjelaskan gerakan madrasah sehat. Walaupun sebenarnya ketika berbicara histori gerakan Ayo Membangun Madrasah, maka saya berproses di Kata Sikamat waktu itu, peningkatan kompetensi kepala madrasah. Namun di sini dengan tupoksi saya ketika itu adalah sarana prasarana, maka saya akan mencoba mengupas sedikit, berbagi kepada Bapak Ibu terkait dengan gerakan madrasah sehat. Jika kita melihat pada slide ini, gerakan madrasah sehat di sini merupakan program Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan usaha kesehatan madrasah atau biasa disebut usaha kesehatan sekolah UKS ya Bapak Ibu. Artinya tidak dipungkiri madrasah-madrasah kita yang ada di Jawa Timur 20.030, saya yakin UKS-nya itu belum semuanya berjalan secara optimal sesuai fungsi-fungsinya. Sehingga kemudian tergeraklah bagaimana kemudian menciptakan madrasah yang benar-benar dilihat oleh publik, dilihat oleh masyarakat, bahwa madrasah ini memang bisa dikatakan sebagai madrasah yang sehat, madrasah yang memang bersih, madrasah yang memang mampu mencerminkan nilai-nilai keislaman ketika itu. Nah, pada tahun 2019, Bidang Pendidikan Madrasah kemudian merumuskan satu gerakan yang namanya Gerakan Ayo Membangun Madrasah. Di antaranya 4 program itu adalah GEMI, GEVA, GEMES, dan GELEM. Saya tidak tahu kemudian kenapa ini ada singkatan GEMES, ada singkatan GELEM, saya tidak paham riwayatnya, karena mungkin itu besok bisa ditanyakan langsung ke Pak Kasih Kelembagaan. Pak Tri langsung besok. Insya Allah kalau melihat jadwalnya, insya Allah Pak Tri besok yang akan bertemu dengan panjenengan semua. Jadi mungkin bisa ditanyakan, Pak, kok bisa sih bahasanya kok disingkat gemes, gelem, gemi. Mungkin kalau konotasinya gemes, kok gemes sih? Makanya saya beri judul gemes di masa pandemi COVID. Kemudian moto dari Gerakan Madrasah Sehat pada waktu itu dirumuskan oleh tim adalah sehat dimulai dari saya. Kenapa demikian? Apapun yang akan kita diseminasikan, apapun yang akan kita tularkan kepada orang atau pihak lain, maka yang harus kita pahamkan adalah diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita paham, kita mampu berproses, kita tahu bagaimana menyikapi pola hidup bersih dan sehat, sehingga kemudian kita mampu menerjemahkan itu menjadi panutan bagi orang lain. Sehingga motonya ketika itu adalah sehat dimulai dari saya. Apalagi aktor-aktor yang ada di madrasah adalah anak-anak. Anak-anak ini kan filosofinya seperti spon. Spon, mungkin ibu-ibu tahu ya, spon untuk mencuci piring. Nah, dia akan menyerap apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Nah, sehingga pada saat itu
bagaimana kemudian pola hidup bersih dan sehat atau PHBS ini kemudian menjadi budaya, menjadi kebiasaan dari anak-anak kita di madrasah. Tanpa harus disuruh, tanpa harus diminta, mereka sudah mampu dan menjaga, tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan ketika sebelum makan, ketika sebelum tidur, atau ketika setelah makan gitu. Monggo dilanjut. Monggo. Pak Husnul, dilanjut Pak Husnul, slide-nya. Oke, slide-nya. Soalnya saya nggak buka di sini di laptop, saya hanya melihat pada ini. Pak Husnul. Pak Husnul. Baik. Ya. Monggo slide-nya dilanjut, ngikuti Bu Rahma. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ini adalah latar belakang daripada gerakan Ayo Membangun Madrasah. Apa saja sih latar belakang daripada gerakan Ayo Membangun Madrasah? Pertama, bisa kita lihat pentingnya program ini karena adanya masalah-masalah yang muncul. Artinya bukan masalah-masalah apa, tapi keprihatinan kita bersama terkait dengan kesehatan dan lingkungan madrasah ketika itu. Sehingga muncullah gerakan Ayo Membangun Madrasah, yang mana kegiatan GEMES ini melalui UKS atau unit kesehatan madrasah ini bisa dilihat dari terpenuhi dari sisi sarana prasarana, pengetahuan, sikap peserta didik, kemudian kantin madrasah, jadi lingkungan madrasah, makanan sehat ataupun kesehatan gizi, kesehatan gigi, kesehatan anak-anak, kesehatan seluruh komponen keluarga besar madrasah. Artinya begini, kenapa sih GEMES itu penting? Lah iya, GEMES itu memang penting bukan hanya di madrasah, tetapi di seluruh komponen baik di kantor, di lingkungan keluarga maupun di sekolah atau di madrasah. Artinya kita lihat selama ini ketika madrasah sehat, melakukan, mohon maaf, logonya madrasah dengan cat warna hijau, tembok warna hijau, gorden warna hijau, mungkin bahkan kursi pun warna hijau, seragam hijau, kemudian pagernya warna hijau, sehingga bisa dikatakan madrasah sehat atau madrasah hijau, bukan. Tapi bagaimana konsep sehat ini bisa menjadi budaya, bisa mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam suatu lembaga, dalam hal ini madrasah yang ada di Jawa Timur. Kemudian adanya perilaku hidup bersih dan sehat yang belum mencapai tingkat yang diharapkan. Artinya belum adanya kesadaran dari seluruh warga madrasah ketika itu yang kami lihat dan kami evaluasi terhadap pola bersih hidup dan sehat. Kemudian sanitasi dasar yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, baik jamban, air bersih, maupun tempat-tempat berwudu gitu. Kemudian lingkungan madrasah masih belum mencerminkan standar kebersihan secara maksimal. Kemudian meningkatkan keterampilan hidup sehat peserta didik agar mampu melindungi diri terhadap pengaruh. Mungkin di sini saya tambahkan karena di masa pandemi, jadi terhadap pengaruh-pengaruh virus, dalam hal ini virus corona. Jadi bagaimana kemudian anak-anak itu menyadari bagaimana safety terhadap dirinya ketika mereka sudah tahu, oh PHBS ini penting diri saya. Bagaimana sih saya menyikapi PHBS itu ketika saya mau makan, saya harus mencuci tangan, ketika saya setelah makan, saya mencuci tangan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi kegalauan kami ketika itu, bagaimana kemudian merumuskan gerakan madrasah sehat sehingga bersama-sama bergerak untuk mewujudkan madrasah sehat pada saat itu. Kemudian selanjutnya, nah, Bapak Ibu, ini adalah tujuan. Tujuan dari GEMES ini ada dua. Yang pertama, untuk membina dan meningkatkan kesehatan peserta didik, RA, MI, MTS, dan MA. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik, dalam hal ini siswa, sehingga tercermin dalam kehidupannya perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dalam rangka mewujudkan generasi yang berkualitas. Monggo, berikutnya.
kalau kita tahu di masa pandemi ya Bapak Ibu, masa pandemi COVID ini tidak hanya menyentuh atau melumpuhkan pada sisi sektor ekonomi, tetapi juga dalam hal sektor pendidikan. Karena dengan adanya pandemi COVID ini yang menimpa negara kita, negara Indonesia di pertengahan Maret 2019, maka anak-anak diwajibkan untuk melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, walaupun memang sangat sulit sekali kita tahu. Ketika berbicara PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka harus ada beberapa komponen-komponen yang memang harus bisa mensukseskan untuk pembelajaran jarak jauh, karena aktor-aktor itu adalah yang kita tahu adalah pengajar, pembelajar, dan teknologi. Pengajar itu siapa? Pengajar itu Bapak Ibu guru. Pembelajarnya siapa? Pembelajarnya siswa. Pembelajarnya bukan hanya siswa saja, tapi pembelajarnya juga kami orang tua. Kemudian teknologi. Nah, sebagus apapun, secanggih apapun program itu, maka sulit tersampaikan apabila tidak didukung dengan teknologi, tidak didukung dengan jaringan. Nah, sehingga ini menjadi kendala kita di masa pandemi COVID ini. Tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga sektor pendidikan yang sangat-sangat sampai sekarang kita rasakan bagaimana kemudian pembelajaran jarak jauh masih terus kita melihat di media-media elektronik maupun di berita-berita, di media cetak, bagaimana kemudian pembelajaran jauh ini masih dirasa untuk kurang maksimal sehingga masih terus terevaluasi oleh berbagai pihak gitu. Sedangkan di satu sisi kita belum tahu COVID ini berakhir sampai kapan, apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasipenma tadi bahwa Tulung Agung dengan adanya klaster baru maka masih termasuk zona oranye. Artinya ketika berkaca pada SKB maka zona oranye maupun zona merah belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Namun Bapak Ibu pengawas, di sini kan ada pesertanya pengawas. Bapak Ibu pengawas pun harus sudah mulai bergerak dari mulai saat ini menyiapkan konsep-konsep apa yang harus dilakukan ketika nanti pembelajaran itu di Tulung Agung sudah mulai dinyatakan untuk berbasis tatap muka. Artinya walaupun proses-proses itu bertahap, tetapi banyak hal yang harus dilewati, banyak hal-hal yang harus disiapkan, terutama Bapak Ibu pengawas yang akan mendampingi kepala madrasah, guru, sebelum pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya, monggo. Nah, ini tantangan kita. Tantangan kita di masa pandemi COVID ya Bapak Ibu, artinya pertama kondisi sanitasi madrasah, ketimpangan teknologi antara madrasah di kota besar maupun daerah, karena kita nggak pungkiri bahwa banyak daerah ada atau blank spot yang masih belum terjangkau oleh internet yang ada di Jawa Timur. Kemudian keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota, maupun kurang terintegralnya hubungan antara guru, murid, dan orang tua dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Namun dalam kesempatan ini, saya akan fokus kepada kondisi sanitasi madrasah. Monggo, lanjut Pak. Nah, kalau kita melihat komponen sanitasi madrasah ini ada 3, yaitu bagaimana ketersediaan sarana. Yang kedua adalah pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah manajemen sanitasi. Bagaimana sih ketercukupan sarana di madrasah kita? Contoh, ketika kita berbicara jumlah lembaga 20.030, maka sangat-sangat kurang sekali ya ketercukupan dari sisi sarana prasarana. Artinya ketika bicara sarana maka sangat sulit sekali. Padahal madrasah ini ditutup tidak hanya secara regulasi, tapi secara jumlah siswa maupun situasi pandemi COVID seperti ini, kita berbicara dalam konteks new normal. Artinya new normal itu sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang bukan seperti biasanya, sehingga menjadi kendala oleh pihak-pihak madrasah, Bapak Ibu Kepala Madrasah dalam menyiapkan
sarana prasarana, ketercukupan sarana prasarana apabila pembelajaran itu dilaksanakan dengan tatap muka. Namun ada beberapa mungkin nanti yang saya sampaikan, ini kami kemarin sempat mengikuti BIMTEK sanitasi madrasah karena pusat maupun dari Kemendikbud juga mereka terus melakukan BIMTEK utamanya terkait dengan BIMTEK PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, karena konteks sekarang, konteks COVID adalah bagaimana kemudian kita itu bisa memahamkan diri kita, memahamkan anak didik kita, memahamkan orang lain terkait dengan pola hidup bersih dan sehat. Nah, salah satunya adalah ketercukupan sarana. Sarana di sini ketika berbicara sarana sanitasi yang lengkap, maka jamban terpisah antara laki-laki dengan perempuan, dengan ketersediaan air bersih, sepanjang waktu, kemudian sarana cuci tangan, CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini juga memang harus disiapkan, artinya komponen-komponen ketika memang pembelajaran itu dilakukan di masa masa new normal ini, maka banyak hal yang harus dicukupi. Salah satu adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Ini yang terus digembar-gemborkan oleh Kemendikbud, oleh Kementerian Kesehatan, bagaimana kemudian anak-anak itu paham terkait dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Adanya ketersediaan tempat sampah, kemudian saluran pembuangan air kotor. Nah, jika kita melihat dari sisi ketersediaan jamban saja, madrasah kita yang ada di Jawa Timur, jangankan madrasah swasta, madrasah negeri pun saya rasa juga sangat sulit ya, apalagi kalau berbicara standar sarana prasarana yang sesuai regulasi. Maka kecil sekali ketersediaan itu. Jadi ketika kita berbicara data, maka kita akan menyampaikan bahwa ketercukupan. Saya tidak pernah berbicara bahwa madrasah yang ada di Jawa Timur dari sisi sarana prasarana dia sudah memenuhi standar. Enggak. Ketika memenuhi standar itu banyak komponen-komponen yang memang harus tercukupi dari sisi regulasi, baik jenjang RA, MI, MTS, MA, sehingga mungkin bahasa yang kita gunakan adalah ketercukupan. Kemudian yang kedua adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita menggunakan cuci tangan, menggunakan sabun, buang airnya di jamban, buang sampah pada tempatnya, minum air yang layak untuk dikonsumsi. Nah, ini yang kemudian kita harus mengajarkan mulai saat ini. Artinya saat ini walaupun pembelajaran belum tatap muka, tetapi kita bisa melakukan dari diri kita sendiri. Karena Gemes ini motonya adalah memulai dari diri saya. Artinya memulai dari diri sendiri sebelum mengajarkan menjadi contoh kepada yang lain. Nah, ini yang harus pola-pola ini yang kemudian kita latih pada diri kita sendiri, karena perilaku hidup bersih dan sehat ini tidak akan bisa berjalan secara efektif apabila tidak ada komitmen bersama dari seluruh keluarga besar madrasah, baik itu guru, siswa, orang tua, karena semua komponen terlibat, pembiasaan-pembiasaan ini terlibat. Artinya bagaimana anak-anak itu terbiasa sebelum makan dia akan cuci tangan, setelah makan dia akan cuci tangan. Cuci tangan bukan tidak pakai sabun, sekarang adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga adalah manajemen sanitasi. Madrasah merupakan biaya, madrasah itu ada biaya operasional ya, kita tahu mungkin biaya operasionalnya biasa diambilkan dari dana BOS misalnya. Apakah itu bisa untuk mendukung pembelajaran tatap muka nanti, pembelajaran offline, pembelajaran tatap muka nanti, seperti misalnya pembelian termogan, pembelian untuk tempat wastafel cuci tangan, tempat sampah, karena di situasi sekarang kan kita berbicara new normal. Artinya mungkin saat yang dulu tempat cuci tangan itu bisa digunakan oleh beberapa anak, sekarang untuk menjaga physical distancing dan protokol kesehatan COVID, maka satu CTPS bisa mungkin dipakai untuk 5 atau 10 anak misalnya gitu. Artinya separuh dengan rasio 50/50 gitu. Ketika berbicara di situasi kebiasaan baru sekarang ini.
Artinya dengan komponen sanitasi madrasah ini maka akan tercipta lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, siswa yang sehat sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas. Harapannya seperti itu. Nah, ini aktor-aktornya siapa? Aktor-aktornya ya Bapak Ibu guru, kepala madrasah, kemudian para pengawas, orang tua, anak-anak. Artinya semua ini akan berjalan dengan baik dan terwujud pola hidup bersih dan sehat di madrasah apabila punya komitmen bersama-sama. Pembiasaan itu dilakukan dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Monggo. Selanjutnya, ya, ini manajemen sarana. Mungkin saya kupas sedikit. Lanjut, Mas. Ya, ini contoh yang saya tadi sampaikan. Ini adalah toilet ya. Toilet yang ditampilkan, posisi kiri adalah kondisi rusak yang tidak dapat digunakan. Kemudian yang posisi kanan, dari sisi fisik masih bagus sebenarnya, tapi kotor dan tidak terawat. Sehingga toilet ini pun tidak dapat digunakan. Artinya, inilah kondisi real kita. Saya nggak tahu ini ada di madrasah mana. Mungkin bukan di madrasah Tulungagung ya. Saya rasa bukan ini. Ketika ini kami mengikuti BIMTEK sanitasi madrasah, kemudian ditampilkan gambar ini sehingga saya ngambil ya. Artinya inilah kondisi real toilet yang ada di madrasah-madrasah kita gitu loh. Tapi nggak tahu ini mungkin bukan ada di daerah Jawa ini. Nah, ini artinya apa? Posisi yang tidak terpakai ini apabila kita melakukan pembersihan, apabila kita melakukan pola hidup bersih dan sehat, maka toilet ini dapat terpakai dengan baik. Artinya bisa digunakan sesuai dengan fungsinya gitu. Dari sisi fisik dia mampu, dia bisa untuk digunakan, tetapi kemudian dari sisi perawatannya sangat jauh dari perawatan. Padahal ketika kita berbicara dengan teori publik, maka di sektor-sektor publik, layanan itu dikatakan bagus. Hal yang paling gampang adalah ketika kita melihat toiletnya. Jika toilet suatu lembaga bersih, insya Allah layanan publiknya pun cepat. Monggo, lanjut. Nah, ini adalah keputusan Dirjen Pendis. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Saya sekilas-sekilas adalah ini di Purworejo, bagaimana perbaikan toilet madrasah dengan menggunakan operasional apa, anggaran apa, BOPRA dan bos madrasah dapat digunakan untuk perbaikan toilet, tempat cuci tangan, dan saluran air kotor. Kemudian tersedianya penyediaan air bersih, jamban, dan WC. Mungkin selanjutnya, ayo. Monggo, Mas. Nah, ini adalah pemanfaatan sumber daya lokal dalam hal pemenuhan sarana sanitasi madrasah. Ini yang saya sampaikan. Mungkin ketika kita berbicara dana BOS, tidak semua dana BOS itu bisa kita cairkan, walaupun secara juknis mungkin peruntukannya sudah jelas, peruntukannya sudah tertera di situ, tetapi implementatif di lapangan terkadang ada beberapa hal-hal yang kemudian tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa kita cairkan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sehingga ini adalah salah satu salah satu cara bagaimana memenuhi sarana sanitasi madrasah, yaitu bagaimana kemudian pemanfaatan sumber daya alam dan material. Mungkin nanti saya berikan materi dari BIMTEK sanitasi madrasah kepada Bapak Ibu, nanti saya kirimkan ke Pak Kasipenma Pak Suryani ya, sehingga mungkin bisa di-share ke Bapak Ibu semua. Jadi ketika misalnya tidak mampu untuk mencukupi CTPS, cuci tangan pakai sabun, atau toilet itu dengan bahan-bahan yang stainless steel atau apa yang memang mohon maaf mahal,
maka bisa menggunakan dengan sumber daya alam dan material. Ini salah satunya adalah kalau kita melihat contoh yang di sebelah kiri ini adalah air galon, tempat galon air yang kemudian dibuat bolongan ya Bapak Ibu untuk mencuci tangan di madrasah. Nih. Kemudian di sampingnya adalah dipakaikan serbet ya untuk anak-anak ngelap tangan. Tapi mungkin di situasi COVID ini kayaknya lebih efektif menggunakan tisu. Sehingga sumber daya alam dan material bisa kita gunakan untuk pelaksanaan program PHBS nantinya. Kemudian berikutnya adalah sumber daya non material. Norma-norma dan nilai dalam menerapkan program PHBS tadi. Artinya norma-norma dalam menerapkan PHBS itu tadi banyak norma-norma yang harus kita patuhi bersama. Artinya seperti yang mungkin saya singgung tadi bahwa ketika mau makan kita mengajarkan kepada anak-anak untuk cuci tangan, setelah makan cuci tangan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini norma-norma ini dia akan berjalan dengan efektif apabila yaitu tadi ada komitmen, lagi-lagi komitmen dan kerjasama dari seluruh besar keluarga madrasah dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena di situasi sekarang kita nggak bisa lagi berbicara bahwa saya sudah melakukan ini, saya sudah cuci tangan tadi, saya sudah ini, enggak. Tapi situasi pandemi COVID ini menuntut kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan itu kebersihan diri, bagaimana anak-anak, bagaimana kita tahu menjaga diri kita, safety terhadap diri kita, terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga tidak mudah terpapar oleh virus, tidak terpapar oleh penyakit-penyakit menular misalnya. Kemudian berikutnya adalah sumber daya manusia. SDM yang potensial ditingkatkan kapasitasnya dan diajak kerjasama dalam pelaksanaan program PHBS. Nah, contohnya SDM yang potensial itu seperti apa? Tidak hanya internal dari madrasah kita, tetapi dari madrasah bisa bekerja sama dengan layanan kesehatan. Lakes, layanan kesehatan di sekitar misalnya di sekitar madrasah atau di kecamatan setempat. Bisa, karena pembelajaran tatap muka ini dilakukan apabila sudah mendapatkan rekomendasi ya Bapak Ibu, mendapatkan rekomendasi dari Kanwil maupun Kementerian Agama Kabupaten Kota bahwa madrasah yang bersangkutan bersama dengan gugus tugas yang ada di Kemenak Kabupaten Kota terkait rekomendasi layak untuk melakukan tatap muka. Artinya ketika berbicara pandemi COVID ini sifatnya sangat dinamis, bergerak terus, sehingga seorang kepala madrasah, seorang pengawas, dia harus terus memantau pergerakan penyebaran COVID di daerahnya masing-masing. Nah, disitulah butuh kerjasama, kerja tim, butuh SDM yang benar-benar memiliki komitmen dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat di madrasah. Kemudian sumber pendanaan bisa menggunakan APBN, dalam hal ini dana BOS, BOP, APBD misalnya, ada keterlibatan atau bantuan dari pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Tulungagung misalnya, kemudian CSR, ataupun LSM, ataupun kontribusi dari masyarakat. Selanjutnya. Nah, ini adalah perencanaan kegiatan PHBS. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah komunikasi. Ini yang kemudian saya sampaikan, aktor kita adalah anak. Anak di sini dia seperti spon. Bagaimana kemudian dia menyerap, bagaimana kemudian dia melihat, bagaimana kemudian dia mengamati apa-apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika ada di madrasah bersama-sama dengan mereka. Artinya, sesuai dengan moto Gemes tadi, dimulai dari saya. Kita harus meyakini, kita harus merubah mindset kita bahwa PHBS ini penting. Artinya ketika berbicara kesehatan, maka ini hal yang paling utama dan butuh kerjasama dan komitmen bersama oleh pihak-pihak yang ada di madrasah. Karena konsep mengenai kesehatan itu tidak hanya cukup ditanamkan melalui pembiasaan Bapak Ibu.
pembiasaan sikap hidup bersih. Namun bagaimana bagian-bagian ini menjadi bagian yang terintegratif di dalam kurikulum madrasah. Halo. Jadi kurikulum madrasah, kurikulum saat ini di madrasah itu tidak hanya sekedar menyampaikan penyampaian informasi kesehatan, menekankan terhadap informasi kesehatan fungsional, artinya pengetahuan dasar dan esensial terhadap anak-anak, tetapi Bapak Ibu guru pun harus mampu membentuk nilai dan kepercayaan pribadi yang mendukung perilaku sehat kepada anak-anak, sehingga ini akan mengimbas pada norma-norma kelompok yang menghargai pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Gitu. Jika sudah begitu, saya yakin siswa-siswi madrasah itu akan menjadi terbiasa mengadopsi, berlatih, dan mempertahankan perilaku yang memang meningkatkan kesehatan mereka dan lingkungan sekitarnya. Nah, artinya kan sekarang di masa pandemi ini kan kita, Bapak Ibu nggak pernah bertatapan dengan anak-anak, tapi itu bisa dilakukan dengan pembelajaran daring. Artinya bagaimana konsep sehat itu seperti apa gitu loh. Bisa mungkin anak-anak membuat video bagaimana mereka CTPS, cuci tangan pakai sabun misalnya. Kemudian dikirim ke Bapak Ibu guru misalnya. Bagaimana kemudian mereka membersihkan pekarangan rumah misalnya, menyapu halaman atau membersihkan tempat tidur. Nah, bisa mungkin dikirim foto ataupun video-video dengan durasi pendek misalnya. Dikirimkan ke Bapak Ibu guru, artinya ketika kita sudah mampu menerapkan ini, maka saya yakin siswa-siswi madrasah kita, mereka akan terbiasa mengadopsi, berlatih, dan mempertahankan perilaku untuk meningkatkan kesehatan mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Artinya lingkungan sekitarnya itu akan terimbas kepada teman-temannya yang ada di sekitar di madrasahnya gitu. Selanjutnya. Nah, ini tentang panduan pembelajaran di masa pandemi. Ya, syaratnya memang seperti ini ya Bapak Ibu, pakai masker, physical distancing, CTPS, cuci tangan pakai sabun, bagaimana mengajarkan anak untuk etika batuk dan bersin. Jadi saya rasa komponen-komponen ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Artinya menjadi pembelajaran di masa pandemi. Bagaimana kemudian anak-anak itu memahami konsep pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana sih etika batuk gitu. Jadi sebenarnya kreativitas inovatif ketika pembelajaran jarak jauh ini sangat banyak. Justru guru itu lebih mudah berimprovisasi. Contoh, ketika kita misalnya saya menyinggung pada PJJ ya, pola pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kemudian kita itu mampu meyakinkan anak-anak, menghadirkan anak-anak bahwa kamu ini di rumah, tapi kamu sedang belajar. Jadi belajar di rumah, tetapi berasa di sekolah. Belajar di rumah, tapi berasa di madrasah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Boleh saya tahu? Mungkin ada yang bisa menjawab, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga anak-anak ini dari sisi mindset-nya ini benar-benar paham bahwa saya belajar, saya berada di rumah, tetapi saya belajar di rumah, tapi saya berasa di sekolah. Jadi belajar itu dimanapun, gitu. Itu bisa dilakukan dengan setiap saat memberikan pemahaman terkait dengan adab belajar. Nah, begitu juga dengan gini, adab kebersihan, pola hidup bersih dan sehat. Saya yakin setiap hari ketika pola pembelajaran daring dimasukkan hal-hal ini, insya Allah anak-anak itu pasti mereka akan mengadopsi semua itu, kemudian memahami bahwa, oh saya harus safety. Gimana sih cara safety saya di masa pandemi COVID ini? Oh berarti saya harus pakai masker, oh berarti saya harus jaga jarak, physical distancing. Oh gimana saya caranya etika batuk, etika bersin gitu.
Di mana saya mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar seperti apa, kira-kira durasinya berapa, waktunya. Nah, itu. Monggo, selanjutnya. Nah, ini mungkin sama ya dengan yang tadi. Selanjutnya. Nah, ini adalah, saya singgung sedikit, ini adalah alur monitoring. Mungkin bisa menjadi panduan. Memang sengaja saya tampilkan di slide, artinya ketika teman-teman pengawas, Bapak Ibu pengawas yang ada di Kemenak Kabupaten Tulungagung, kemudian ingin bergerak bersama-sama mengawal kepala madrasah dan Bapak Ibu guru yang ada di madrasah terkait dengan gerakan madrasah sehat, maka bisa menggunakan alur ini. Artinya alur monitoring ini bagaimana kemudian saya rasa tim sudah terbentuk juga. Tim mulai di Gemes, Provinsi Jawa Timur, tim pembina gerakan madrasah sehat di kabupaten kota, kalau belum ada bisa silakan dibentuk. Kalau memang tidak menyentuh kepada Kemenak Jawa Timur, dalam hal ini Kanwil, bisa langsung internal di Kemenak Kabupaten Tulungagung. Harapan saya dengan adanya penguatan gerakan Ayo Membangun Madrasah ini, harapan saya ada yang dihasilkan oleh dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung terhadap madrasahnya dalam penguatan komponen-komponen dalam gerakan Ayo Membangun Madrasah. Contohnya adalah gerakan madrasah sehat. Bagaimana madrasah yang ada di Kemenak Kabupaten Tulungagung, di wilayah Kabupaten Tulungagung itu benar-benar mampu untuk menciptakan paling tidak tercukupi terkait dengan madrasah sehatnya. Nggak usah berbicara standar. Kalau berbicara standar itu sesuai regulasi sangat tinggi sekali. Dan di situasi seperti ini mungkin sangat sulit ya. Artinya proses-proses itu banyak yang harus kita lalui. Begitu juga kita tahu sendiri kalau bantuan-bantuan sarana prasarana itu kemarin pun hanya menyentuh kepada madrasah-madrasah swasta. Sudah 4-5 tahun ini madrasah negeri tidak tersentuh oleh bantuan Sarpas kecuali SBSN. Artinya ini bisa digunakan, artinya alur monitoring ini kemudian. Terus lanjut. Nah, ini adalah alur pembinaan dan pengembangan gerakan madrasah sehat. Mungkin nggak usah untuk wilayah level Jawa Timur misalnya bisa dibangun, Pak Kasih mungkin mempunyai konsep bisa membangun dari pembinaan gerakan madrasah sehat di Kemenak Kabupaten Kota bersama teman-teman pengawas. Kemudian turun ke bawah adalah tim pembina gerakan madrasah sehat. Tapi ketika tim pembina untuk wilayah provinsi, insya Allah sudah ada. Insya Allah sudah ada. Ketika bergerak terus ke bawah, maka itu lebih bagus gitu loh. Tetapi kalau mau dibuat konsep hanya untuk Kemenak Kabupaten Tulungagung misalnya sebagai test case, bisa silakan. Monggo selanjutnya. Nah, ini adalah RTL. RTL ketika penyusunan daripada gerakan madrasah sehat, yaitu pertama perlunya pertemuan atau penyempurnaan program dan pedoman Gemes Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi ketika itu kami membuat RTL ini, kemudian hasil dari workshop Gemes itu kemudian didesiminasikan terhadap madrasah-madrasah yang ada di Jawa Timur kepada Bapak Ibu pengawas. Kemudian harapannya yang belum terwujud adalah terbentuknya sekretariat tetap, sektab usaha kesehatan madrasah UKM di madrasah-madrasah yang ada di Jawa Timur. Mungkin dalam konteks ini bisa madrasah yang ada di Kemenak Kabupaten Tulungagung. Artinya bagaimana kemudian dari penguatan-penguatan gerakan Ayo Membangun Madrasah ini mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda di madrasah yang ada di Kemenak Kabupaten Tulungagung. Harapannya seperti itu. Kemudian terlaksananya program madrasah sehat secara terpadu dan berkesinambungan, adanya organisasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif seperti Dinas Kesehatan, puskesmas setempat, gitu. Bisa bekerja sama, apalagi di masa pandemi COVID ini bisa dengan BPBD di Kemenak Kabupaten di Kabupaten Tulungagung. Jadi BPBD Kabupaten Tulungagung atau tim Satgas dari Kabupaten Tulungagung. Kemudian adanya evaluasi program Gemes gitu. Monggo selanjutnya. Nah, ini
selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, ini adalah saran dari saya. Kebijakan gemes ini efektif apabila lagi-lagi saya berulang-ulang menyampaikan bahwa komitmen dan dukungan yang optimal semua pihak bersama seluruh warga madrasah berperilaku sehat. Jadi perilaku sehat ini dimulai dari lingkup yang paling kecil, diri sendiri, kemudian lingkup keluarga, kemudian lingkup madrasah, kemudian ke lingkup yang lebih luas lagi dalam interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Kemudian berikutnya adalah kebijakan madrasah terkait kesehatan didasarkan pada 3 pilar, yaitu aktivitas pembelajaran, kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan, serta iklim madrasah yang dan lingkungan organisasi yang mendukung. Artinya perlu adanya kebijakan dari madrasah terkait apabila ingin mewujudkan madrasah sehat, maka perlu ada kebijakan madrasah terkait kesehatan yang didasarkan pada 3 pilar tadi yang sudah sempat saya singgung dalam aktivitas pembelajaran. Jadi UKS, UKM itu bukan hanya sebagai, mohon maaf, tempat menyimpan obat, tempat untuk ketika anak-anak butuh, misalnya terjatuh atau apa, seperti UGD lah. Kemudian yang hanya dipakai, bahkan beberapa madrasah kita, UKS dan UKM-nya itu sudah dijadikan laboratorium maupun RKB. Itu sudah tidak dipungkiri lagi. Ada beberapa yang pernah kami kunjungi juga seperti itu, sehingga perlu ada fungsi yang benar, fungsi edukasi terhadap unit kesehatan madrasah ataupun kesehatan sekolah yang ada di masing-masing madrasah. Sehingga ada edukasi aktivitas pembelajaran terkait dengan kesehatan itu tadi. Bagaimana mengajarkan, mengedukasi anak-anak sehingga benar-benar mereka itu bisa mengadopsi, bisa membudaya, bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan tanpa harus disuruh dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan, yaitu tadi pelayanan kesehatan jangan fungsi UKS hanya untuk menyimpan obat. Fungsi UKS ditutup aja pintunya terus. Nanti kalau ditanya, Pak, ada ruang UKS nggak? Ada, itu Bu di sana. Ternyata di dalam sudah disimpan buku-buku. Nah, pelayanan pembelajaran juga bisa dilakukan dengan mengedukasi buku-buku perpustakaan. Jadi buku-buku perpustakaan tidak hanya menyimpan buku-buku pelajaran ya Bapak Ibu, tetapi bisa juga dengan buku-buku yang mengedukasi terkait sisi kesehatan, sehingga anak-anak tahu bagaimana kemudian menjaga dirinya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, terhadap virus-virus gitu. Iklim madrasah dan lingkungan organisasi yang mendukung, itu semua faktor dari mulai unsur kepala madrasah, komite, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian siswa, orang tua, itu berperan penting. Ini sama dengan PJJ. Jadi saya mengatakan bahwa PJJ maupun gerakan madrasah sehat ini bisa dikatakan konsep madrasah sehat ini akan berjalan dengan efektif apabila kita punya mindset agile. Apa itu agile? Agile itu harus dimiliki oleh Bapak Ibu pengawas, harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru, harus dimiliki oleh kepala madrasah di situasi pandemi COVID seperti ini. Karena anak-anak ini mereka pembelajarannya daring. Mereka menjelajah, mereka berselancar di dunia maya. Sehingga kita harus punya konsep agile. Agile itu bergerak cepat, cerdas, bagaimana kemudian menyiapkan pola-pola pembelajaran yang bisa tercakup di dalamnya unsur kesehatan, tercakup di dalamnya dari sisi edukasinya, bagaimana tercakup di dalamnya dari sisi kemandiriannya. Jadi sehingga tercipta agile education, agile teaching, agile family. Jadi konsep gerakan madrasah sehat pun akan bisa berjalan dengan baik sebelum pembelajaran tatap muka ya dimulai. Bapak Ibu pengawas guru bisa menerapkan konsep agile itu tadi. Bagaimana agile education, bagaimana dari sisi
pendidikannya menyiapkan proses-proses pembelajarannya terkait dengan kesehatan, terkait dengan kemandirian, terkait dengan misalnya pola hidup bersih dan sehat, bagaimana kemudian mengajarkan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, itu agile education, kemudian agile teaching itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru, sehingga kemudian agile family. 3 komponen ini yang menurut saya dapat kita lakukan bersama-sama apabila antara pengawas, kepala madrasah, guru, orang tua mampu untuk bersinergi, berkolaborasi dalam menciptakan madrasah sehat. Nah, saat ini kan memang belum ada tatap muka, jadi kita hanya mampu mengedukasi anak-anak melalui pembelajaran daring, sambil kemudian Bapak Ibu pengawas, kepala madrasah menyiapkan komponen-komponen yang saya tadi sampaikan di atas terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu, acara berikutnya adalah dialog. Untuk dialog ini, Bapak Ibu monggo untuk menuliskan pertanyaan di chat yang ada di fiturnya Zoom ini. Silakan diketikkan nama jenengan, terus nama lembaga, lalu pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Nanti kita cek, kita urutkan nanti siapa yang nanti melakukan pertanyaan. Monggo, atau mungkin sambil Bapak Ibu yang mungkin sudah menyiapkan kopinya karena sudah siang, mungkin bisa diseruput dulu. Monggo. Bu Rama, monggo. Ngantuk ya Bapak Ibu. Oh, oke. Silakan Bapak Ibu bisa dituliskan pertanyaan di chat atau bisa bertanya langsung. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Saya juga ketika ngisi untuk pengawas pun saya sampaikan seperti itu. Jadi memang menurut saya pembelajaran daring ini ya memang harus guru, kepala madrasah, pengawas, dia harus merubah mindset-nya dengan agile itu tadi. Agile itu apa sih? Berlari cepat, tangkas, akas gitu. Karena anak-anak ini pembelajarannya nih berselancar. Jadi bagaimana kemudian kita itu menjadi aktor-aktor pendidik dengan konsep di situasi pandemi COVID ini adalah agile education, agile teaching, agile family. Ini tiga unsur utama dalam mensukseskan PJJ itu tadi, pembelajaran jarak jauh. Jadi menurut saya ini hal yang tepat dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, karena anak-anak ini belum masuk sekolah, sehingga apa yang harus dilakukan? Dia berkolaborasi bersama pengawas sesuai dengan SKB kan? Kalau kita baca SKB, bagaimana persiapan untuk memasuki masa kebiasaan baru, maka peran pengawas itu sangat penting. Bagaimana pengawas berperan sebagai garda terdepan melihat kesiapan madrasah-madrasah yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung untuk melakukan tatap muka. Nah, ini momen yang paling tepat, sehingga harapan saya Bapak Ibu pengawas itu harus mampu berkolaborasi dengan kepala madrasah dan Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan tatanan baru ini. Mungkin ada yang bertanya, silakan, monggo. Tanya apa saja di luar konteks, silakan. Selama saya masih bisa jawab. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mungkin bertanya, atau ini yang mic-nya on saat ini Bu Nurjayati, apakah ini mau bertanya atau bagaimana? Oh, ini ada yang bertanya. Mungkin saya baca langsung ya, Pak Moderator. Oke, boleh. Bisa langsung. Oke. Ini dari Bu, sebentar. Ternyata cepat yang sekali ininya ke atas. Bagaimana kita menyampaikan pembelajaran gemes bagi orang tua dan anak yang kurang mendukung teknologi. Jadi gini Bu, ketika kurang mendukung teknologi ya, artinya kan kita tahu sendiri, situasi COVID ini kan memang tidak yang paling
berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Karena kita tahu sendiri tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia pun mengalami hal seperti ini. Artinya ada dua konsep, yaitu yang pertama adalah dengan daring maupun luring. Ketika daring, Bapak Ibu bisa menyampaikan seperti ini, bagaimana kemudian durasinya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kita kan berbicara tentang situasi new normal, artinya ketercukupan kurikulum itu tidak pada hal-hal seperti biasanya, tetapi bagaimana kemudian di situasi pandemi COVID ini anak-anak itu mampu belajar terkait dengan kemandirian, ya kan? Terkait dengan kesehatan, itu bisa Bapak Ibu guru masukkan. Bagaimana pembiasaan, misalnya mereka membuat video cuci tangan yang benar, misalnya. Atau mungkin dari tingkat aliyah, sudahlah kalau tingkat aliyah mungkin menyentuh kepada CTPS sangat sulit. Tapi sebenarnya ketika berbicara CTPS, cuci tangan pakai sabun, itu semua komponen. Dan saya yakin, wong banyak loh sekarang yang terkena, mohon maaf ya, terpapar COVID, corona itu orang-orang tua. Artinya apa? Orang-orang tua juga perlu diedukasi terkait THBS dan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Sehingga menurut saya ketika ada orang tua yang punya keterbatasan teknologi, maka jika Bapak Ibu ingin mengedukasi para orang tua terkait gerakan madrasah sehat, silahkan Bapak Ibu membuat dengan cara luring. Dengan apa? Modul pembelajaran. Untuk misalnya anak RA. Dengan cara apa? Dengan hal menarik. Misalnya, kalau nggak bisa ada keterbatasan atau terhambat dengan teknologi, maka bisa dilakukan dengan buatlah gambar urutan cuci tangan, tapi dibuat puzzle, kemudian diwarnai, gitu loh. Nah, secara tidak langsung anak-anak akan menghafal, anak-anak akan tahu, oh ternyata bagaimana sih CTPS itu, oh ternyata harus begini, urut-urutannya begini. Nah, itu bisa dibuat modul pembelajaran gitu loh. Atau misalnya di tingkat aliyah mungkin disesuaikan dengan usia anak-anak, misalnya membuat YouTube atau video YouTube, tapi kalau misalnya memang terhambat oleh teknologi, maka mereka bisa membuat cerita, menuliskan cerita gitu loh. Jadi saya rasa bisa kok Bu, selama yang penting kembali lagi komitmen dan kemauan kita. Selama kita punya kemauan, insya Allah bisa. Gitu. Ini bagi yang ada keterbatasan dari sisi teknologi ya, bisa dengan luring, dengan membuat modul-modul pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian Bu Rahma, langkah awal apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan UKS atau UKM agar bisa berjalan dengan harapan? Mungkin begini. Yang saya tanyakan, apakah madrasah panjenengan ini, Bu, sudah ada ruang UKS, gitu loh. Sudah ada ruang UKS enggak? Itu yang tadi saya sampaikan, RTL, rencana tindak lanjut kami yang belum mungkin terwujud di madrasah yang ada di Jawa Timur adalah adanya sektab, sekretariat tetap terkait UKS, dan ini bisa kerjasama dengan pemerintah kabupaten dinas kesehatan setempat, gitu loh. Nanti saya kirimkan ke Pak Kasih Penma secara detail bagaimana kemudian UKS itu berproses, apa-apa yang harus dipenuhi dari sisi misalnya suratnya atau kerjasama dengan dinas kesehatan gitu. Nanti saya kirimkan gitu. Jadi yang penting ada tempat Bu, kemudian kalau ada tempat, kemudian melibatkan puskesmas setempat, karena ini kita bicara di situasi pandemi ya. Ibu harus bekerja sama dengan pihak ini puskesmas. Ada tenaga, ada relawan yang mungkin pada saat pembelajaran tatap muka, maka stay di madrasah, misalnya bersama dengan Bapak Ibu pengawas gitu loh. Artinya bekerjasama dengan puskesmas terdekat gitu. Itu harus ketika memang pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Kemudian ini maaf Bu Rahma, saya dari BA Aisyah Suwaru terkait dengan status Tulungagung zona oranye, masihkah pembelajaran luring diperbolehkan? Jadi gini Bu, selama zona itu masih oranye maupun merah,
maka anak-anak tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, Bu. Ketika kita berbicara pembelajaran jarak jauh, anak-anak ini kan belajar di rumah. Belajar di rumah ini ada dua. Daring dalam jaringan yang bisa Bapak Ibu lakukan seperti ini, bisa dengan WhatsApp, gitu, WhatsApp group, atau dengan luring. Luring di sini, luar jaringan. Luar jaringan bisa dengan penyiapan modul pembelajaran, bisa dengan misalnya program yang dari Kemendikbud ini, guru sambang gitu loh. Nah, tapi mungkin tetap dengan protokol kesehatan gitu. Artinya ada rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung jika memang mau dibuat kelompok misalnya, karena kan passion anak ini berbeda-beda, Bu. Ada yang misalnya dia mampu menyerap dengan pembelajaran daring, tetapi ada juga yang kemudian aku gak iso lek belajar koyo ngene iki. Kudu harus face to face tatap muka, bisa. Nah, itu program dari Kemendikbud itu adalah guru sambang gitu loh. Bisa saja mungkin dengan ada rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung misalnya. Jadi saya dengan modul pembelajaran, kalau memang luring, kalau masih orangnya belum bisa tatap muka, Bu. Gitu. Gini ya, sedangkan coba Pak moderator jenengan baca yang di atas ini, saya nggak bisa narik ke atas soalnya. Tidak lepas dari UKS, sedangkan di Tulungagung UKS tidak jalan karena Dinkes menganggap itu punya sekolah, dan sebaliknya Dinas itu menganggap itu punya Dinkes. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi? Ke atas coba, ke atas Pak, ke atas. Memang UKS itu punya sekolah, Bu, kita belum punya. Di Kementerian Agama kita belum punya. Kita hanya menciptakan dengan istilah UKM, unit kerja unit kesehatan madrasah, tetapi bisa bekerja sama. Kayak yang di Surabaya bisa jalan UKS-nya itu. Artinya bisa, artinya kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada Dinas Kesehatan setempat bahwa kita mau melakukan pemberdayaan terhadap unit kesehatan sekolah. Jadi Bapak Ibu tetap UKS gitu, walaupun ada di madrasah. Gitu. Walaupun ada di madrasah tetap bahasanya UKS gitu. Unit kesehatan sekolah. Bisa bekerja dengan Dinkes setempat Bapak Ibu. Assalamualaikum, saya Ruri dari Min 6 Tulungagung. Saya tertarik dengan istilah Bu Rahma tentang agile. Iya, karena ini bagian dari kegelisahan saya. Artinya begini, saya punya anak yang paling kecil Bapak Ibu, kelas 4. Kelas 4, dan saya merasakan bagaimana pembelajaran jarak jauh itu, peran seorang ibu, apalagi saya posisi kerja ya, peran seorang ibu itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita yang sedang melakukan pembelajaran di rumah. Makanya kenapa kemudian saya sampaikan, pembelajaran jarak jauh itu aktornya ada 3. Pengajar, pembelajar, dan teknologi. Pengajar ini Bapak Ibu guru. Pengajar ini Bapak Ibu guru. Pembelajar, siswa, dan orang tua. Kemudian faktor yang paling penting adalah teknologi. Sehingga tidak menutup kemungkinan situasi ini menuntut kita untuk berlari cepat, untuk berinovasi, untuk berkreativitas, sehingga saya kemudian berpikir konsep yang paling tepat adalah agile. Agile itu kalau Bapak Ibu searching di bahasa Inggris itu cepat. Bapak Ibu guru harus bisa merubah mindset. Bapak Ibu pengawas harus bisa merubah mindset untuk agile. Untuk berlari cepat, berselancar di dunia maya. Untuk bisa berinovasi, bisa berkreativitas, sehingga akan muncul agile education, agile teaching, agile family. Jadi konsep agile ini ada 3 yang harus memang dilakukan oleh 3 komponen. Jadi komponen di sini dari sisi edukasi, dari sisi kurikulum, dari sisi pembelajaran yang dilakukan oleh
aktor pengajar, kemudian agile teaching ini bagian dari aktor pengajar juga, tetapi bagaimana kemudian dia mampu memahamkan aktor pembelajar ini siswa, orang tua. Kemudian yang terakhir adalah teknologi. Ini faktor paling penting Bapak Ibu. Sebagus apapun program, sebagus apapun materi yang Bapak Ibu sampaikan, apabila tidak didukung dengan teknologi yang misalnya canggih, yang kemudian teknologi yang bagus, maka sangat sulit sekali. Ini apabila pembelajarannya berbasis berbasis daring. Tetapi jika ini berbasis luring, maka konsep itu Bapak Ibu tuangkan di dalam modul pembelajaran. Misalnya, apabila ada kendala-kendala terhadap teknologi. Gitu loh. Karena teknologi yang disiapkan juga ini harus mampu melihat kearifan lokal psikologis dari penggunanya. Ojo-ojo gawe teknologi, tahu-tahu siswanya nggak bisa pakai. Orang tuanya juga nggak bisa. Gitu. Nah, ini sukses tidaknya pembelajaran jarak jauh ini, 3 komponen ini. Pengajar, pembelajar, teknologi. Dengan menerapkan mindset agile itu tadi. Berlari cepat, berlari kenceng, harus punya inovatif, kreativitas, merubah mindset, sehingga tercipta agile education, agile teaching, agile family. Mohon diberi trik kecil menyambung pertanyaan dari MTSN 4. MTSN 4 nanya apa ya? Oh, kalau guru sambang, Bu, ini Pak ya, Pak. Kalau guru sambang itu program dari Lumajang. Saya lihat di Kabupaten Lumajang. Dikirim foto, video di Kabupaten Lumajang. Jadi mungkin bisa Pak Kasih, mungkin jenengan pada saat rapat dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait dengan evaluasi pembelajaran jarak jauh, jenengan bisa menyampaikan pola yang dipakai oleh Cak Torik, Bupati Lumajang. Mohon maaf, Bu Rahma, di Tulungagung istilahnya bukan guru sambang, tapi saya menggunakan istilah guru kunjung, Bu. Di Tulungagung sudah kita sampaikan berulang kali, guru kunjung, wali murid kunjung. Kalau guru kunjung, guru yang ke rumahnya siswa. Kalau wali murid kunjung, wali murid yang ke sekolah atau ke tempatnya guru. Saya kira itu, Bu. Di Tulungagung sudah. Itu di Tulungagung sudah ada? Guru kunjung istilahnya. Ya. Oh ya nggak apa-apa, cuman beda istilah aja Pak. Beda istilah, kalau di Lumajang itu namanya guru sambang, kalau di Tulungagung guru kunjung. Nggak apa-apa, kalau misalnya memang madrasah kita, tapi seizin ya Bapak Ibu, tetap seizin dari gugus tugas yang ada di Kementerian, gugus tugas yang ada di Kemenak Kabupaten Tulungagung, kemudian atas rekomendasi dari PLT Kemenak Kabupaten, Kepala Kemenak Kabupaten Tulungagung, maka mungkin konsep guru kunjung itu bisa juga dilakukan di madrasah. Misalnya dengan ada keterbatasan teknologi, maka bisa menggunakan pola-pola luring itu tadi, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Malah justru di situ lebih enak, Bapak Ibu, protokol kesehatan pasti kan menyiapkan. Kalau saya melihat yang punya Lumajang, guru sambang itu kan anak-anak sebelum datang ke rumah, di satu rumah yang ditempati untuk belajar, maka mereka cuci tangan. Bapak Ibu bisa mengajarkan bagaimana CTPS. Nanti saya kirimkan modulnya melalui Pak Kasih, sehingga Bapak Ibu guru bisa membaca, kemudian memberikan edukasi terhadap anak didik kita gitu loh, terkait bagaimana CTPS gitu loh. Cuci tangan pakai sabun, gerakannya tersendiri Pak Kasih, jadi gerakannya ada gerakannya, durasinya pun ada gitu. Sehingga anak-anak itu benar-benar sudah siap, dan saya rasa semua jenjang pun harus diedukasi terkait ini gitu loh. Kalau misalnya kita sudah paham dengan CTPS,
impossible lah sekarang yang tua-tua juga banyak yang terpapar COVID kan. Artinya ya itu selain memang takdirnya, ya kembali lagi bahwa kita perlu safety terhadap diri kita dengan apa? Dengan menjaga kebersihan diri gitu loh. Nah, bagaimana cara menciptakan, mohon diberi trik kecil supaya sekolah bisa melaksanakan kantin sehat dengan mengingat anak-anak kesukaannya adalah makanan siap saji, bukan makanan tradisional. Nah, gini Bu, kalau kita bicara di masa pandemi COVID, hal yang pertama yang tidak boleh dilakukan oleh madrasah maupun sekolah adalah pertama, menutup area olahraga, menutup area bermain, menutup kantin. Artinya anak-anak membawa bekal sendiri-sendiri. Ketika memang sudah siap untuk melaksanakan tatap muka, gitu loh. Nah, ketika misalnya konteks yang Ibu tanyakan ini adalah konteks sudah normal, bukan seperti sekarang, misalnya COVID udah diangkat, amin, udah nggak ada corona lagi, gitu loh. Maka yang bisa dilakukan, bagaimana menerapkan kantin sehat, pengelolaan kantin tetap di bawah UKS. Makanya saya sampaikan bahwa UKS itu perlu diberdayakan, bukan hanya kemudian tempat menyimpan obat, tempat menyimpan barang-barang yang terkait kesehatan, ke tempat di mana ketika anak terkilir, anak jatuh, kemudian ayo ke UKS, sini sama Bu Guru, sama Ustazah dikasih ini, sama Ustazah dikasih apa, misalnya betadin, bukan itu gitu. Tapi bagaimana konsep-konsep UKS, kesehatan sekolah itu bisa benar-benar hadir di tengah-tengah madrasah kita dengan ambilnya ketok angkukunan. Dengan fungsi-fungsinya memang fungsi-fungsi UKS itu tadi, sehingga di situ mampu mengedukasi anak-anak gitu loh. Dan itu bisa UKS itu bisa untuk mengkoordinir kantin misalnya, kantin sehat gitu loh. Jadi misalnya kalau sudah UKS-nya ada, maka otomatis kan dia akan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Nah, itu bisa pengelolaan kantin sehat itu bisa dilakukan dengan UKS misalnya. Jadi kontrol dari sisi makanannya bagaimana, kemudian bagaimana kemudian mempersyaratkan kepada para penjual yang ada di situ untuk tidak menggunakan bahan pengawet misalnya. Jadi kembali lagi komitmen bersama gitu. Paling gampang adalah dengan UKS, Bu. Jadi kantin sehat dikoordinir oleh tim dari UKS gitu. Sehingga dia akan mengevaluasi gitu. Misalnya 3 bulan sekali mengevaluasi bagaimana makanan-makanan gitu. Makanan-makanan yang dijual gitu. Saya rasa bisa gitu. Karena di sekolah anak saya yang di Surabaya juga demikian, Bu. Jadi semua pengelolaan itu dikoordinir oleh pihak sekolah gitu. Sehingga makanan anak-anak juga memang terjaga, tidak menggunakan micin gitu. Jadi kita sebagai orang tua pun yang bekerja tidak khawatir gitu. Kesekian kalinya Bu, mungkin cara yang tepat untuk menjawab keresahan masyarakat tentang kapan masuknya sekolah dengan kondisi sekarang ini yang sudah mulai dibukanya tempat wisata. Tapi sekolah masih tutup, sampai bosan kami menjawab pertanyaan tersebut. Pripun trik panjenengan untuk menjawab keresahan. Jadi gini Pak, mungkin Bapak ini pengawas ya? Pengawas apa guru yang bertanya? Pak siapa ini? Saya nggak lihat ini. Nggak kelihatan soalnya. Nah, Saya guru, Bu. Oh, guru. Jadi gini, Bu, ketika ada pertanyaan, gimana sih? Ya saya juga merasakan bagaimana kemudian kegalauan orang tua seperti saya sendiri merasakan Mohon di-on-kan dulu mic-nya. Terima kasih. Bu Rahma.
Mic-nya untuk yang di jenengan mohon untuk di-on-kan, yang di mungkin di layar, mungkin lagi di mute. Oh, gitu. Halo. Tuh. Ya. Jadi menurut Monggo, saya sudah. yang kita perlu pahamkan kepada orang tua, wali murid dan kepada masyarakat sekarang adalah bagaimana kita punya pemahaman bahwa belajar itu bisa dimanapun. Sekolah, madrasah itu bukan satu-satunya tempat belajar, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita bisa belajar dimanapun, yaitu yang tadi kemudian saya mengajak Bapak Ibu guru untuk mampu berkreasi, mampu berinovasi dengan konsep agile itu tadi. Agile itu bukan hanya Bapak Ibu guru loh ya, tapi bagaimana agile education itu ada di lembaga, ada di sekolah, ada di madrasah. Agile teaching yang menyampaikan informasi itu, yang menyampaikan pesan-pesan moral itu Bapak Ibu guru kepada anak-anak. Yang kemudian akan diterjemahkan oleh agile family, keluarga. Sehingga yang perlu dipahamkan kepada orang tua bahwa situasi pandemi COVID seperti ini sangat tidak mungkin untuk belajar di madrasah gitu. Apalagi dengan posisi zona orange maupun zona merah gitu. Itu sudah sangat tidak mungkin karena yang kita utamakan adalah keselamatan jiwa siswa, keselamatan jiwa kepala madrasah, keselamatan jiwa guru, keselamatan jiwa pendidik maupun keselamatan jiwa orang tua. Gitu. Bu Rahma, ini tidak terasa kita sudah 1,5 jam ini kita bersama yang lanjut materi. Mungkin sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, ada yang Bu Rahma, ada yang perlu disampaikan pesan-pesan ke ini seluruh peserta sebelum nanti kita akhiri. Mungkin saya hanya berpesan saja, artinya gini, sebagus apapun program, saya pertama mengucapkan terima kasih dan sangat apresiasi terhadap Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, karena walaupun saya sudah tidak di madrasah, tetapi kami masih sama-sama bersama Bapak Ibu dalam satu rumah besar Kementerian Agama gitu loh. Artinya ini menjadi kewajiban kami bersama sebagai keluarga besar Kementerian Agama untuk selalu bersama-sama mendukung, mendorong, mensupport Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu pengawas yang merupakan garda terdepan di situasi pandemi COVID ini. Garda terdepan adalah pengawas penyuluh madrasah. Bagaimana kemudian mereka mampu belajar cepat, mereka mampu beradaptasi cepat dengan situasi pandemi COVID seperti ini, belum lagi dengan Bapak Ibu guru yang mohon maaf harus segera beradaptasi luar biasa dengan teknologi, dengan pola-pola pembelajaran, sehingga apa yang informasi, pengetahuan yang akan disampaikan ke siswa-siswi kita tuh benar-benar bisa tersampaikan dengan baik, terutama kepada orang tua itu tadi. Sehingga pesan saya cuma 3 itu tadi. Rubahlah mindset di situasi pandemi COVID ini, rubahlah mindset untuk menjadi agile. Karena kita di dunia pendidikan dituntut untuk tidak bekerja seperti biasanya, bukan. Tetapi di situasi pandemi COVID ini, bagaimana kita bekerja berdasarkan customer oriented. Jadi berorientasi pada customer. Siapa customer Bapak Ibu? Customer Bapak Ibu adalah siswa, orang tua, dan masyarakat pengguna jasa layanan pendidikan. Sehingga saya mohon dengan sangat Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak Ibu guru, mari bersama-sama kita tunjukkan bahwa kita lebih unggul dari tetangga sebelah. Karena apa? Kita punya kompetensi sosial dan ini sudah diakui. Bagaimana kemudian kita mampu mengatasi, kita mampu menghadapi situasi pandemi COVID ini dengan mampu berinovasi, mampu berkreasi dengan pola agile itu tadi. Agile education, agile teaching, dan agile family.
pahamkan ini kepada orang tua, pahamkan ini kepada seluruh komponen lembaga, seluruh komponen madrasah bahwa program-program pembelajaran jarak jauh, baik itu GELEM, GEMES, kemudian GEMI, GEVA, akan tersampaikan dengan 3 konsep itu tadi. Kalau kita udah punya mindset kecil, maka rasa ingin tahu itu ada. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasih, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Kasih ada yang pesan yang mau disampaikan. Terima kasih Pak Ustadz. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan materi yang alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, sehat adalah mahal. Ibu ya, sehat adalah mahal. Sehat adalah kunci kehidupan kita. Apa artinya kalau hidup panjang tapi tidak sehat, menjadi kembang ambien, tidak baik. Apa artinya kita punya harta banyak tapi juga tidak sehat, maka kita tidak bisa menikmati. Apa artinya kita pinter, punya jabatan yang tinggi, tidak sehat, juga tidak bisa menggunakan kesehatan itu. Karena itu sehat menurut saya perlu diajarkan pada seluruh orang sekitar kita. Sehat perlu dilayani, terutama di masa pandemi COVID ini. Dan yang ketiga, sehat perlu diciptakan di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, mari kita ciptakan 3 hal. Ibu Rahmat tadi juga 3 hal, saya 3 hal. Yang pertama, madrasah harus sehat. Yang kedua, ibu-ibu tolong ditulis ini. Yang pertama, madrasah harus sehat. Yang kedua, madrasah harus sehat. Yang ketiga, madrasah harus sehat. Terima kasih, Pak Husnul. Oke. Sami-sami Pak Kasih, mohon maaf. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf atas kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.